Kesialan apa sih yang pernah menimpa kalian dan di tengah-tengahnya kalian mendapatkan sesuatu yang baru dan pada akhirnya menyukainya? Hai teman-teman, apa kabar? Gimana kabar kalian? Di video kali ini, aku bakalan ngebahas salah satu buku yang aku baca di aplikasi yang namanya Cabaca. Sebuah aplikasi baca buku online, bukunya judulnya ada Little Pa. Nanti aku bakalan kasih link buku ini di kolom deskripsi, kalian bisa banget baca buku ini di sana. Sinopsis novel Little Pa ini tuh menurutku menarik banget, soalnya dia tuh berkisah tentang seorang laki-laki bernama Miku. Pada suatu hari dia itu diusir oleh orang tuanya dan dia menemukan keranjang berisi bayi di depan rumah barunya. Ibaratnya tuh dia udah jatuh tertimpa tangga pula. Kesialannya 5 tahun kemudian saat bocah itu sudah mulai tumbuh jadi anaknya menggemaskan, ia mulai menanyakan soal ibu dan hal itu membuat Miku sedikit kelabakan. Banyak orang yang menyarankan buat Miku udah nikah aja gitu, tapi karena Miku ini adalah tipe-tipe cowok bucin yang dimana dia masih menunggu cinta pertamanya, apalagi ada titel bahwa dia itu kurang maco dan agak sedikit feminim, hal itu membuat dia semakin sulit untuk menemukan seorang istri. Tapi ceritanya nggak sekedar kayak gitu sih, segampang itu. Jadi yuk kalian simak aja ceritanya bakalan jadi kayak gimana. Secara narasi, buku ini pakai narasi dari sudut pandang orang ketiga, dia dari sudut pandangnya Miku, dan di sini lebih banyak diceritain dengan gaya tell. Narasinya sendiri tuh nggak bertele-tele, pemilihan diksinya tuh pas dan to the point gitu. Walaupun di awal-awal bab aku masih merasa bahwa narasi, pemilihan katanya tuh too much dan ada yang diulang-ulang, tapi semakin ke belakang jadi semakin bagus bukunya. Plot twist sih ada ya sedikit, tapi enggak semengejutkan itu, enggak semengejutkan buku-buku thriller, tapi menurutku ini adalah plot twist terbaik yang pernah aku baca di genre buku seperti ini untuk tulisan yang aku baca di sebuah web novel gitu. Bab per babnya itu pendek-pendek dan membuat buku ini terkesan sangat pack turner. Dan penulis tuh sangat bisa banget ngebawain perasaan nyeseknya Miku, perasaan sedihnya Miku, perasaan marah gregetannya Miku tuh sampai gitu buat ke pembaca kayak aku. Karena jujur waktu aku baca narasinya, ini kan ada 24 bab plus epilog. Di bab-bab 20 ke atas itu aku mewek sampai aku tuh harus sedia tisu setiap baca. Karena emang penulisnya tuh nulisin narasinya Miku tuh sengena itu di aku. Untuk alur sendiri itu maju terus pantang mundur, walaupun sesekali ada kemunduran sedikit gitu saat Miku setengah ingat kebucinannya pada sosok cewek yang membuat dia seperti itu, dan saat dia diperlakukan buruk di masa-masa sekolah karena dia itu bisa dibilang agak feminim. Oke, walau tadi aku bilang bahwa secara segi keseluruhan narasinya tuh bagus, sebenarnya secara ide cerita ini udah banyak ditulis gitu sama penulis web novel lokal. Hanya saja penulisnya berhasil membawa cerita ini tuh another level gitu kan. Dan struggle-nya seorang single parent tuh gimana dia berhasil membawakan itu dengan sangat-sangat realistis gitu loh. Bagaimana susahnya dia saat harus mencari uang, juga bagaimana susahnya dia harus mencari uang dan juga merawat si anak ini secara bersamaan, itu benar-benar ditunjukkan dengan sangat baik. Belum lagi dimana dia tuh harus struggle dengan kisah cintanya dia sendiri, membuat seluruh kisah dalam buku ini jadi semakin kompleks. Belum lagi kalau dipadukan dengan saat Mark tengah tantrum, dimana saat Mark itu tantrum digambarkan dia bakal langsung tidur di lantai dan nangis jerit-jerit, itu langsung bikin aku yang baca stres. Namun sayangnya secara plot aku lumayan bisa menebak cerita ini gitu, bahwa sebenarnya si anaknya Miku ini tuh anaknya ini loh gitu, dan pada akhirnya si Miku ini tuh bakalan jadi orang yang seperti ini gitu. Dan aku sangat apresiasi penulisnya, dan aku bahkan sering banget komen di setiap babnya karena emang pengen peluk Miku. Aku setiap baca per babnya tuh pengen peluk Miku gitu. Endingnya buku ini ditutup dengan ending yang sangat bagus, dan itu adalah ending yang aku harapkan. Hanya saja saat memasuki bagian epilog aku kurang suka dikarenakan gimana ya, kayak terlalu dipaksakan gitu loh. Kan ceritanya ini setelah bertahun-tahun pada akhirnya dia sadar bahwa Miku ini tuh begini gitu. Kenapa baru sekarang? Terus selama ini lo kemana? Dan alasan lo setelah lo melakukan ABCDE sama Miku kemarin, dan lo sekarang baru sadar setelah begini, lo kemana gitu. Dan aku sebenarnya pengen ngomong banyak hal soal buku ini, karena buku ini jujur bikin aku kesel, bikin perasaanku campur aduk, mewek dan lain sebagainya. Tapi nggak mungkin juga aku ceritain semuanya, karena pasti bakal spoiler, dan kalau aku spoiler pasti bakal nggak seru.
Jadi buruan kalian download Cabaca aja dan baca di sana. Bukunya judulnya Little Pa. Dan jujur buku ini tuh kayaknya wajib kalian baca sebagai apa ya, selingan di antara buku-buku berat gitu, karena ceritanya ringan, terus seru, nyimak kebingungannya Miku dan juga kerandomannya Mark itu jujur seru. Untuk rating aku kasih buku ini rating 3,5 aja sih. Ngomong-ngomong, ada gak sih di antara kalian yang udah baca buku Little Pa ini di Cabaca, atau kalian mungkin lagi baca buku lain nih di Cabaca? Bisa banget dong rekomendasiin aku buku-buku keren di Cabaca lainnya, karena aku akhir-akhirnya tuh kayak ketagihan gitu buat baca e-book di Cabaca. Soalnya ceritanya banyak yang seru ternyata. Oke, kayaknya gitu aja sih reviewnya. Aku udah pernah nge-review buku dengan genre-genre lainnya. Ada fantasi, ada misteri, dan ada buku-buku rekomendasi. Jadi kita ketemu di sana ya. Bye-bye. La la